Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Zahra dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan materi tentang usaha. Nah, usaha, pengertian dari usaha itu adalah usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Jadi usaha itu suatu energi karena adanya gaya, disebutnya usaha. Nah, terus rumus dasar usaha W sama dengan F dikali S. W itu usaha ya, terus habis itu F itu gaya, S itu perpindahan. Itu rumus dasar usaha. Nah, terus habis itu kalau W itu satuannya Joule, kalau F itu satuannya N kan, Newton. Terus kalau S itu perpindahan tuh meter. Kayak gitu deh. Nah, terus habis itu ada karakteristik suatu usaha. Yang pertama, usaha itu bersifat skalar. Terus skalar. Terus yang kedua, yang melakukan usaha adalah gaya. Jadi yang ngelakuin usaha itu adalah gaya. Si gaya itu yang ngelakuin usaha. Terus habis itu yang ketiga, satuan usaha. Satuan usaha itu Joule kan. Ini satuannya harus dalam satuan internasional ya. Dengan Joule, atau kalau misalnya PN itu F kali S, F nya kan N, terus SM atau enggak NM gitu. Nah, terus ada lagi ciri-ciri yang lainnya. Ada lagi yang pertama, yang keempat berarti ya, hasil suatu perkalian. Perkalian ini nih usaha itu sama dengan skalar. Jadi nggak bakal namanya vektor. Kan kalau vektor kan jadi kayak misalnya vektornya 5 apa sih biasanya itu yang di vektor. Jadi misalnya di jawabannya misalnya 10 ke atas ke bawah itu kan vektor kayak gitu. Enggak, kalau skalar ya udah skalar aja satu tetap gitu. Terus lagi yang kelima, yang dikali hanya komponen vektor. Yang searah dengan perpindahan. Nah, apa maksudnya? Jadi yang kelima itu yang dikali hanyalah komponen vektor yang searah dengan perpindahan. Nah, jadi nanti yang dikalinya itu pokoknya kita harus samain vektornya dengan perpindahannya arahnya. Nah, terus ada contoh yang pertama. Ini contoh dasar banget ya, contoh dasar banget. Ini misalnya ada suatu benda 2 kilo, berarti 2 kilo. Terus gayanya F-nya dengan 10. Jadi ini ada suatu benda beratnya 2 kilo kan masanya, terus gayanya 10. Terus dia berpindah tuh ke sini. Tapi tetap gayanya itu tetap 10 Newton. Konstan. Oh ya, ini tuh jadi rumus ini tuh berlaku kalau F itu konstan ya, gayanya itu konstan. Jadi harus konstan. Jadi ini tetap 10. Terus abis itu perpindahannya itu dari sini ke sini itu 5 meter. Nah, yang ditanyakan usaha. Jadi usahanya itu adalah W sama dengan F kali S. Ini yang dasar banget ya. Terus F-nya berapa tadi? F-nya 10. Konstan kan? 10 dikali S-nya perpindahannya 5. Sama dengan jadi jawabannya 50 Joule. Gitu deh. Terus ada lagi contoh yang kedua. Di sini. Nah, contoh yang kedua. Misalnya ada suatu benda. Ini tanya usaha lagi ya. Misalnya ada suatu benda kan di sini. Tapi ini vektornya ada gaya vektornya, F-nya sama dengan 20. Terus dia membentuk sudut 30 derajat. Terus dia berpindah ke sini. Nah, perpindahannya itu 10 meter.
Ditanya W, kan ditanya usaha. Nah, usaha itu apa rumusnya? W sama dengan F dikali S. Nah, kita lihat lagi yang ke ciri-ciri yang tadi. Ciri-ciri itu kan yang dikali hanya komponen vektor yang searah dengan perpindahan. Nah, ini kan ada vektornya kan, 20. Nah, vektor itu komponennya ada X sama Y kan. Jadi ada yang ke atas, ada yang datar, ada yang ke atas gini kan. Ini yang X, ini yang Y. Nah, yang dikali komponen vektor yang searah dengan perpindahan. Nah, perpindahannya ini berapa? 10 kan? Maksudnya perpindahan ini mendatar kan? Jadi kita pakainya tuh yang ini aja, yang Fx. Yang Fy-nya gak usah. Soalnya karena yang dikali itu hanyalah komponen vektor yang searah dengan perpindahan. Perpindahan mendatar, jadi kita pakai yang Fx. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya ada perpindahan yang emang ada ya. Kalau misalnya ada perpindahan yang ke atas teh Fy, mungkin pakai yang Fy atau gimana nggak tahu, kurang tahu. Nanti kita tanya ke Biuli. Nah, sudah kan, jadinya kayak gini kan, W sama dengan Fs. Jadi usahanya F-nya berapa? 20 kan. Ini pokoknya kita harus selalu ingat teh vektor. Soalnya katanya nanti teh vektor dipakai mulu aja katanya. Terus sudah kan. Nah, F-nya kan 20. Jadi vektornya 20 kali cos 30 dikali 10. 20 kali cos 30 berapa? Setengah bukan sih? Enggak deng, cos 30 akar 3 per 2. Akar 3 per 2 dikali 10. 5. 100 akar 3. Ya, jawabannya 100 akar 3 Joule gitu deh. Nah, terus ada lagi, ini contoh soal yang terakhir ya. Suatu gaya F sama dengan 20, gayanya itu 20, bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar berikut. Ini gambarnya kan. F20 ini bendanya. Bendanya mula-mula diam. Jika massa benda ada 8 kilo, berapakah kecepatan benda setelah berpindah sejauh 80 cm? Ditanyanya itu kecepatan benda. Kecepatan benda akhir dong berarti kan. V2, V1, F ya jadi. Nah, terus habis itu jadi intinya kan tadi kan mula diam di sini. Terus dia berpindah sejauh dengan perpindahan 80 cm. Nah, tapi gayanya itu tetap konstan 20. Terus ditanya kecepatannya. Kecepatan awalnya itu V0 dengan 0. Kenapa? Soalnya tadi dia mula-mula diam. Jadi V0 0. Terus tanya kecepatan akhir. Kecepatan akhir berapa kan? Pasti kecepatan akhirnya ada kan, tapi kita nggak tahu berapa. Nah, pada dasarnya rumus usaha itu sama dengan energi kinetik. Gimana ya? Nah, pada dasarnya usaha itu, suatu usaha hasilnya akan merupakan perubahan energi. Katanya sih gitu. Jadi suatu usaha itu akan menghasilkan perubahan energi. Nah, yang di sini itu maksudnya energi kinetik atau potensial. Jelas-jelas kita udah bisa tahu loh. Ini energi itu energi kinetik. Kenapa? Soalnya tadinya itu kecepatannya 0, jadi ada kecepatan. Jadi dia pasti energi kinetik kan. Nah, jadi W sama dengan energi kinetik. Ini juga bisa energi potensial ya, tapi karena ini energi kinetik jadi kinetik. Kan perubahan suatu energi. Energi itu ada potensial, ada kinetik. Jadi ini kalau ini kita energi kinetik, soalnya ini kinetik kan, dari mula-mula 0 kecepatannya jadi ada, terus sudah. Nah, rumus W apa usaha? F kali S sama dengan energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Yang ditanya itu apa? Jangan lupa yang tanya itu kecepatan. Berarti v kuadrat sama dengan F kali S kali 2. Ini pindah ruas setengahnya per M nya, jadi dibagi M gitu. V kuadrat sama dengan F nya berapa? F nya itu 20. S nya 80 cm. Jangan lupa ya, kita harus pakai satuan internasional, jadi ke meterin jadi 0,8.
dikali 2 per M-nya berapa tadi? Masanya 8 kilo. Dengan 0,1. 0,1 dikali 20 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini V kuadratnya 4. Kalau V-nya aja sama dengan akar 4. V sama dengan 2. Jadi kecepatannya adalah 2 meter per second. Begitu. Nah, tadi itu materi usaha yang saya sedikit tahu. Jadi maaf ya Bu kalau belibet gitu, soalnya belum terlalu masuk juga. Maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.